Indonesia juga aset kripto ini akan diregulasi oleh Bapepti Ya. ya dalam waktu dekat ya. Jadi dalam beberapa bulan ke depan itu akan menggunakan regulasi yang ada di Bapepti dan tujuan regulasi ini adalah untuk mendorong pertumbuhan perdagangan aset kripto yang berkelanjutan dan juga didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik gitu ya. Mhm. Karena tujuan kami adalah untuk melindungi masyarakat. Misalnya beberapa ketentuan yang kami eh, buat ya di dalam aturan kami. Yang pertama adalah pedagang yang dapat memperdagangkan aset kripto harus terdaftar dan dapat izin dari Bapepti. Mhm. Dan untuk itu mereka harus memenuhi persyaratan tertentu. Jadi misalnya persyaratan keuangan, kemudian juga harus mempunyai sistem perdagangan aset kripto yang aman, teknologi informasinya juga sangat baik, ya juga Mhm. sistemnya ini mengurangi kemungkinan terjadinya kehilangan aset kripto dan seterusnya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian kami juga menetapkan aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Karena jenis aset kripto itu banyak sekali, jumlahnya ribuan dan banyak yang sebenarnya kurang liquid ya, padahal kalau mau diperdagangkan itu harusnya kan aset kripto itu liquid. Nah, Mhm. sehingga kami kemudian menentukan dari ribuan tersebut ada 229 yang dapat diperdagangkan dan dasarnya antara lain pertama berasal dari kapitalisasi pasar aset kripto tersebut, karena Mhm. kalau semakin besar kapitalisasi pasar semakin liquid. Jadi lebih mudah ya bagi investor untuk melakukan jual beli. Karena kalau misalnya tidak liquid kan ada risiko ya, kita beli mau jual tidak ada yang mau beli, akhirnya kita tidak bisa memperoleh manfaat dari aset tersebut. Kemudian juga dari keamanannya, ya karena antara satu aset kripto dengan aset kripto yang lain tingkat keamanannya itu berbeda-beda. Ya misalnya kalau aset kripto yang sudah menggunakan teknologi blockchain itu lebih aman misalnya dibandingkan dengan aset kripto jenis yang lain. Kami Mhm. juga pada saat para calon investor ini ya mau melakukan perdagangan di aset kripto, kami akan melakukan KYC dulu ya, KYC untuk memastikan apakah mereka ini memang sudah cukup paham bertransaksi di aset kripto dan juga memastikan bahwa mereka menggunakan dana-dana yang sumber dananya ini bukan berasal dari dana-dana yang ilegal. Mhm. Demikian Baik. mungkin regulasi yang kami. Baik. Pak Sidarta, kita gantian dulu nih nanyanya. Ada pertanyaan-pertanyaan menarik nih dari Sobat Cuan. Ada 3 pertanyaan akan saya bacakan sekaligus. Terus kita bahas satu persatu ya Pak Sidarta. Ini pertanyaan yang pertama dari Sobat Cuan kita nih. Pertanyaannya, katanya kripto itu diperoleh dari nambang di internet. Nah, caranya gimana sih? Kan mending nambangnya daripada beli mahal-mahal. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa aset kripto itu bisa disamakan dengan barang koleksi langka tapi di dunia digital? Kalau gitu mending barang real nggak sih bisa dipegang? Nah, dan pertanyaan yang ketiga, harganya fluktuatif banget. Saudara aku boncos. Kalau merasa dirugikan lapor kemana ya? Menarik-menarik nih Pak pertanyaannya. Kita mulai bahas langsung dari yang pertama. Ini cara nambang aset-aset kripto itu seperti apa? Karena katanya kan ini ditambang melalui internet. Yang pertama perlu dipastikan ya bahwa pada saat Anda mau melakukan misalnya pembelian aset kripto, pastikan bahwa aset kripto tersebut dibeli dari pedagang yang sudah memperoleh tanda daftar ya dari Mhm. Bapepti. Jadi harus memperoleh izin dari Bapepti karena dengan adanya kepastian melakukan transaksi dari pedagang yang memang sudah memperoleh daftar izin, maka Bapepti juga akan melakukan pengawasan. Mhm. Ya, jadi kalau misalnya di kemudian hari ada terjadi permasalahan gitu ya pada saat melakukan perdagangan, itu sudah ada sarana untuk menyelesaikan adanya perselisihan tersebut. Ya, jadi itu untuk menjawab pertanyaan pertama dan itu masyarakat dapat melihat daftar pedagang yang sudah memperoleh tanda daftar dari Bapepti di websitenya Bapepti. Ya, ini pertanyaan yang kedua, apa aset kripto itu bisa disamakan dengan barang koleksi langka tapi di dunia digital gitu? Kalau gitu mending barang real nggak sih katanya bisa dipegang? Iya Gimana nih Pak? betul. Jadi memang Heeh. aset kripto ini adalah aset digital, ya. Jadi Ya. bukan aset yang secara fisik dan dengan tentunya ada risikonya juga ya kalau aset digital. Kalau aset digital ini berarti bisa dicuri juga melalui hacking kan ya Mhm. atau bug gitu. Nah itu makanya juga harus dipastikan bahwa pada saat Anda mau membeli aset kripto, perhatikan bagaimana tingkat keamanan dari aset kripto tersebut. Nah Mhm. itu tadinya makanya saya sampaikan bahwa di Indonesia yang kami berikan izin
ya aset kripto untuk diperdagangkan itu ada 229 aset kripto. Nah, salah satu faktor yang kami perhatikan adalah dari aspek keamanan. Ya, dan kemudian aset kripto ini sebenarnya di Indonesia memang hanya bisa digunakan sebagai investasi ya. Namun kalau di luar negeri itu bisa digunakan untuk transaksi ya. Jadi memang sebenarnya berbeda misalnya dengan benda seni gitu kan yang hanya bisa dikatakan sebagai barang langka yang kemudian memang tidak bisa digunakan mungkin hanya bisa dinikmati untuk keindahannya tapi tidak bisa digunakan untuk hal yang lain. Nah, sebenarnya kalau aset kripto di luar negeri sih bisa digunakan untuk transaksi ya, tapi memang di Indonesia hanya sebagai alat investasi. Sekian Baik. untuk yang pertanyaan kedua. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.